bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan. Hanya merasa dinyatakan hina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu. Ya tadi Pak Jokowi juga menjelaskan dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Saya nyatakan bahwa ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral maupun hukum dan politik yang saya pahami. Kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masuk babak baru. Isu yang cukup lama mengembang, kini masuk babak hukum krusial. Kasus tuduhan keaslian ijazah Jokowi telah berlangsung lama dan menyita perhatian publik. Tuduhan itu muncul menyertai pernyataan beberapa orang yang menduga ijazah tersebut tidak otentik. 9 Juli 2025 silam, Polri dan Bareskrim telah melakukan gelar perkara khusus. Dan hasilnya dinyatakan ijazah Jokowi asli. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik Polri bahkan telah menunjukkan ijazah asli milik Jokowi kepada para penudingnya. Namun Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa keberatan dalam keputusan ijazah asli tersebut. Sehingga tudingan itu tetap bergulir di ruang publik dan menjadi dasar laporan hukum. Pada November 2025, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengumumkan penetapan 8 orang sebagai tersangka atas kasus fitnah ijazah Jokowi. Polisi membagi 8 tersangka dalam beberapa klaster. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa masuk dalam klaster yang sama dengan perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik. Dalam proses hukum, penyidik telah memeriksa lebih dari 130 saksi dan puluhan ahli dari berbagai bidang, mulai dari forensik digital hingga ahli komunikasi. Dalam perkembangan terbaru, kasus pencemaran nama baik terkait fitnah ijazah Jokowi masih dalam tahap P19, di mana jaksa penuntut umum meminta penyidik kepolisian untuk melengkapi hasil penyidikan. Dan imbasnya, Jokowi kembali diminta memberikan keterangan tambahan pada petugas penyidik di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam dengan sekitar 10 pertanyaan yang diajukan. Menurut kuasa hukum Jokowi, juga menjelaskan proses perkuliahannya di Universitas Gadjah Mada. Hal ini untuk melengkapi berkas sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, ada pemeriksaan tambahan. Tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Oke, makasih. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga. Yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa. Dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa. Dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Pemeriksaan ini menjadi pemenuhan dokumen perkara sesuai petunjuk penyidik dan kejaksaan agar berkas perkara lengkap untuk dilimpahkan. Hal ini dalam rangka pemenuhan berkas perkara sebagaimana petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI yang disampaikan melalui P19 yang kemarin sudah kami terima. Dan kami insya Allah sesegera mungkin akan mengirimkan kembali berkas perkara tersebut sebagaimana petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Demi menguatkan argumen dan bukti atas tudingan yang dilayangkan, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa menghadirkan sejumlah ahli. Di antaranya adalah mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ugro Seno,
tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan budayawan Ahmad Sobari. Seluruh saksi ahli diminta memberikan keterangan mengenai penetapan status tersangka, pasal yang disangkakan, hingga teknik forensik dan pendekatan hukum untuk menilai validitas terkait dokumen ijazah yang dipermasalahkan. Menurut Ugroseno, dirinya memberikan keterangan tentang pengalamannya selama 35 tahun sebagai polisi dalam hal pemeriksaan sebuah kasus. Berkaitan dengan pasal-pasal dugaan tindak pidana 310 yaitu pencemaran nama baik dan 311 masalah fitnah, KUHP lama ya. Tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari satu. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tindak pidana itu tidak jelas. Kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama, ya, itu juga tidak ada secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru atau lama. Yang ada adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak jadikan sebagai model baru yang justru nanti akan merusak bagaimana penyidikan di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Sedangkan Din Syamsuddin menyatakan dirinya hadir atas kesadaran pribadi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia menilai apa yang disampaikan Roy Suryo CS merupakan bentuk kebebasan berpendapat dalam kerangka kontrol sosial. Saya nyatakan bahwa ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, moral, maupun hukum dan politik yang saya pahami. Alasannya adalah Dr. Tifauzia Yasuma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan tuduhan atas pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo. Menurut pendapat saya, itu adalah hak konstitusional sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi, terutama pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Dr. Tifa, tersangka kasus pencemaran nama baik ijazah Jokowi bilang, ia dan rekan-rekannya meragukan keaslian ijazah Jokowi berdasarkan penelitian. Karena Tifa menemukan adanya sejumlah spesimen salinan ijazah Jokowi yang berbeda. Ijazah Joko Widodo pertama kali dikeluarkan secara resmi itu tanggal 20 Oktober tahun 2022 oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Dan kemudian berikutnya lagi adalah tanggal 22 Mei ya oleh Bareskrim 2025 oleh Bareskrim ditunjukkan spesimen ijazah Joko Widodo. Ini kami lanjut kepada penelitian. Dan yang terakhir, kita sudah mendapatkan spesimen yang beda lagi ya. Kita bisa pastikan bahwa spesimen ijazah Joko Widodo yang diperoleh oleh Dr. Bonatu Asilalahi 1 hari yang lalu itu spesimen yang berbeda dengan spesimen yang ditunjukkan oleh Bareskrim 22 Mei 2025. Pintu maaf bukannya tidak terbuka dari pihak Jokowi. 2 dari 8 tersangka kasus ijazah sudah dicabut statusnya. Mereka adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Polisi sudah menerbitkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan setelah keduanya sempat menemui Jokowi di kediamannya di Solo. Tak mau mengikuti jejak Egy dan Damai Hari Lubis, Roy Suryo, Rismon dan Tifa bahkan mengajukan uji material sejumlah pasal KUHP dan Undang-Undang ITE yang disangkakan kepada mereka. Publik masih menanti akhir dari polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo.
Apakah berakhir di ruang sidang atau pintu maaf masih terbuka bagi para tersangka? Tim Liputan Kompas TV.